Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maksud Cici selaku Kepala Sekolah SD 1 Bata Sekajati. Yang saya hormati Ibu Desi Lina Susanti selaku pengajar praktek pendidikan guru pemberi angkatan 1. Dan rekan sejawat saya yaitu Bu Dias Siti Anjalani, guru SDN 1 Bata. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Izinkan saya ya Pak untuk melaksanakan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan melaksanakan percakapan pasca observasi, dan tujuan dari kegiatan ini yaitu nanti kita akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Untuk pertanyaan pertama, apa perasaan dia terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung? Observasi yang kemarin itu pertama-tama saya merasa sangat kaget dan gugup. Karena apa? Karena saat itu adalah hal yang pertama kali saya lakukan. Saya melakukan pembelajaran, terus direkam video sama rekan sejawat dan kepala sekolah. Tapi alhamdulillah kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Anak-anak bisa menghabiskan dan dari awal sampai acara penutup. Berarti awalnya mungkin dia merasa kaget ya Bu ya. Kaget hal pertama mengajar kemudian direkam juga seperti itu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemarin dulu sebelum observasi kita kan juga pernah melaksanakan observasi. Di situ dia menyampaikan beberapa area pengembangan yang akan dikembangkan. Boleh diceritakan Bu, kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas itu bagaimana, kemudian langkah-langkahnya atau tahapannya itu seperti apa, bisa diceritakan? Area pengembangan yang saya lakukan itu ada beberapa aspek. Aspek nomor satu yaitu melakukan asesmen penilaian. Dalam asesmen penilaian ada 3 kategori, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap meliputi sikap struktural dan sikap sosial. Penilaian ini menggunakan lembar observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Terus untuk aspek dari penilaian pengetahuan, saya menggunakan tes formatif di akhir pembelajaran. Untuk penilaian keterampilannya saya menggunakan lembar observasi dan dinilai saat diskusi berlangsung. Kemudian yang saya kembangkan lagi yaitu pada pembelajarannya memuat KSE, kompetensi sosial emosional, dengan menggunakan teknik stop dan melakukan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya memfasilitasi
belajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dia mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhan belajar, misalkan sesuai dengan kesiapannya, minat, dan gaya belajarnya. Nah, menurut dia, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil sesuai dengan harapan atau mungkin belum? Menurut saya kemarin pembelajaran yang telah saya lakukan alhamdulillah sudah berjalan sesuai harapan, karena saya sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang sudah saya buat, ada dari sekolah, dan saya rasa masih banyak kekurangan masih saat kegiatan pembelajaran ini. Kegiatan sudah jalan dengan baik, sudah menjalankan, mungkin ada beberapa aspek yang masih ada kekurangannya seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kendala apa yang dia alami atau rasakan, kenapa dalam pembelajaran itu masih ada kekurangannya? Kendalanya itu apa? Kemarin saat diskusi ada dua anak yang tidak aktif dalam berdiskusi kelompok. Dia yang duduk saja. Terus pada saat mempresentasikan hasil diskusi, itu anak-anak kurang percaya diri. Dia saat mempresentasikan itu suaranya kurang keras, apa ya, kurang percaya diri, suaranya terdengar tidak, takut malu. Sepertinya itu. Juga ya Bu ya, kendalanya yang ya misalkan ya tadi ketika kegiatan diskusi kelompok masih ada dua anak yang belum terlihat aktif atau dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian ketika presentasi, anak itu masih malu-malu dalam menyampaikan itu, untuk bersuara itu kurang lantang, jadi kurang terdengar gitu ya. Dari kendala itu, kira-kira mengapa hal itu dapat terjadi? Kenapa anak masih ada yang kurang aktif, ada yang kurang percaya diri? Pertama, anak kurang aktif itu mungkin karena dia tidak tahu tugasnya dalam kelompok. Yang kedua, yang kurang percaya diri tidak, anak-anak itu tidak terbiasa, belum terbiasa dalam mempresentasikan hasil belajar kelompok. Mungkin itu. Berarti kendala-kendala yang terjadi itu pastinya karena mungkin ya, karena anak kurang aktif, karena dia itu bingung tugasnya dalam bagian kelompok. Kemudian kalau presentasi tadi, anak masih malu itu karena belum terbiasa berbicara di depan. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya laksanakan ketika kemudian pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan, dia sudah melaksanakan itu sudah sesuai dengan yang sudah disusun, yaitu diantaranya memuat tadi
kegiatan ini mungkin masih ada beberapa anak yang belum fokus dalam kegiatan teknik stop ya Bu ya. Kemarin saya perhatikan masih ada beberapa anak tuh yang ada tertawa kecil seperti itu. Ya karena mungkin ini hal baru bagi anak, jadi anak belum terbiasa, belum mengetahui gitu. Kemudian untuk kegiatan intinya sudah terlihat sekali pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tadi area pengembangan yang sudah dia sampaikan, di mana anak dikelompokkan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya. Kemarin ada 3 kelompok ya Bu ya, ada kelompok yang visual, ada kelompok auditory, dan ada kelompok kinestetik. Itu sangat sudah terlihat untuk diferensiasinya juga dari kontennya. Kemarin juga kontennya begitu ya Bu ya, ada yang membaca, kemudian yang menyimak video, dan yang kinestetik itu mengamati tumbuhan yang di luar sekolah, di luar di halaman. Jadi sudah diferensiasinya sudah terlihat dari kontennya, kemudian prosesnya juga sudah melaksanakan pembimbingan dari tiap-tiap kelompok juga sudah terlihat. Kemudian untuk diferensi produknya kemarin untuk LKPD-nya juga begitu ya Bu ya, ada yang menempel, kemudian ada yang menjodohkan, mewarnai, yang visual ya Bu ya. Itu berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah terlihat. Kemudian untuk KSE-nya tadi juga sudah terlihat ya Bu ya, tadi ada menggunakan mindfulness pakai teknik stop. Kemudian saya amati di langkah-langkah pembelajaran juga sudah sudah mengandung KSE-nya. Terus di akhir yang tertarik saya itu di akhir ada kegiatan refleksi di mana anak itu menggambarkan emosi yang dialami setelah pembelajaran. Jadi ya Bu ya. Nah, itu berarti hal baru atau mungkin sudah pernah dilaksanakan Bu? Hal baru. Nah, itu berarti sudah memuat KSE-nya ya, karena anak sudah mengenal emosi yang dirasakannya. Tuh. Kemudian untuk area pengembangan yang asesmen atau penilaian, saya juga melihat sudah terlaksana dengan baik, di mana untuk sikap Budiah mengamati anak ketika diskusi, ketika presentasi. Kemudian di akhir pembelajaran juga Budiah memberikan tes evaluasi formatif sebagai bentuk mengetahui kemampuan anak gitu ya. Dari hasil observasi yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian yang sudah Budiah sampaikan, kira-kira aktivitas pengembangan apa lagi yang akan Budiah kembangkan dari hasil observasi tadi? Kira-kira apa ya Bu? Kalau melihat dari masalah yang kemarin, yaitu anak kurang aktif dalam diskusi, nanti saya insya Allah akan memberikan petunjuk teknis pada LKPD, misalnya tugas-tugas yang ada dalam diskusi itu di kelompok itu dengan sangat jelas, agar pembagian tugasnya juga jelas, jadi anak tahu tugasnya, dia tidak menjadi. Yang pertama, untuk mengatasi masalah yang kedua, yaitu pada waktu presentasi kurang percaya diri, itu nanti saya akan melatih siswa untuk berbicara di depan kelas saat presentasi dengan kegiatan yang sifatnya sering gitu. Terus juga saya akan lebih memantau dengan diskusi kelompok. Kira-kira seperti itu. Berarti untuk aktivitas pengembangan yang akan Budiah kembangkan lagi tadi, yaitu dalam penyusunan LKPD akan memberikan petunjuk teknis
yang jelas seperti itu ya Bu ya. Selain itu juga akan melakukan pendampingan dalam diskusi kelompok itu untuk mengatasi tadi yang anak yang tidak kurang aktif dalam diskusi kelompok. Yang kedua, dia akan melatih anak untuk sering berbicara di depan kelas, terbiasa dan percaya diri. Untuk aktivitas yang pertama tadi menyusun LKPD yang ada petunjuk teknisnya yang jelas dan memberikan pendampingan dalam diskusi kelompok. Kira-kira tujuan dari aktivitas pengembangan ini tuh apa ya? Supaya apa? Tujuannya yaitu agar anak mengetahui dengan jelas apa tugasnya dalam diskusi, sehingga dia tidak hanya nyegerke teman, dia bisa berkreatif sendiri dalam diskusinya itu, ambil dalam diskusinya. Dari tadi itu memberikan petunjuk teknis agar anak itu mengetahui tugasnya dan tidak nyegerke temannya. Biasanya kan nyegerke ya dia tidak bergantung dengan temannya. Itu tujuannya. Terus dikatakan itu berhasil, aktivitas itu berhasil itu yang seperti apa? Berhasil itu ya pada saat diskusi semua anak terlibat langsung, jadi tidak ada yang diam, tidak ada yang main-main sendiri, tidak, tapi semuanya bertugas kompak. Berarti dikatakan berhasil itu jika dalam diskusi kelompok itu semua anak itu terlibat aktif dan kompak seperti itu ya Bu. Tidak ada yang main sendiri gitu. Kira-kira dalam pelaksanaannya apa saja pendukung yang dibutuhkan oleh dia? Pendukungnya kalau diskusi berarti LKPD yang disertai dengan petunjuk yang lengkap. Mungkin ada lagi pendukung selain LKPD? Alat-alatnya mungkin Dari media medianya dilengkapi semua, terus dibuat yang lebih hemat. untuk pendukungnya ada LKPD yang disertai dengan tadi petunjuk yang jelas, kemudian media pembelajaran yang menarik gitu ya. Kira-kira pelaksanaannya untuk melaksanakan aktivitas pengembangan ini tuh apa? Secepatnya mungkin minggu depan, Karena lebih cepat lebih baik ya. kalau sudah dihasilkan bisa digunakan untuk kedepannya, juga tidak di kelas saya, di kelas yang lain juga. Kemudian untuk aktivitas pengembangan yang kedua yang tadi sudah dia sampaikan, yaitu melatih anak untuk berbicara di depan kelas. Kira-kira untuk tujuan kegiatan melatih anak berbicara di depan kelas, tujuannya itu yang ingin dicapai oleh dia itu apa? Agar anak terampil dan percaya diri saat dia mempresentasikan hasil diskusinya, hasil idenya, sehingga dapat didengar atau disimak oleh teman kelompok yang lainnya. Berarti tujuannya dari kegiatan melatih anak berbicara di depan kelas itu agar anak itu terampil dan berbicara dan percaya diri ketika menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, agar suaranya itu keras dan dapat disimak. Karena sebelumnya kan kemarin hasil observasi kan masih malu-malu gitu ya Bu ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya, kegiatan ini dikatakan berhasil itu yang bagaimana? Kegiatan ini dikatakan berhasil jika saat anak mempresentasikan hasil diskusinya itu
sudah terdengar suaranya dengan cukup jelas, terus kalimatnya mudah dipahami oleh kelompok yang lain, dan mereka juga paham atas hasilnya itu. Berarti kegiatan melatih anak itu bisa dikatakan berhasil itu jika ketika presentasi suara anak itu terdengar jelas oleh teman-temannya, kemudian kalimat yang disampaikan juga mudah dipahami, dan anak paham materi atau bahan yang sedang dipresentasikan. Seperti itu ya Bu ya. Untuk pendukungnya sendiri, kira-kira yang dibutuhkan apa saja? Seperti tadi, ada media pembelajaran, terus alat-alatnya, sumber-sumber pembelajarannya. Berarti untuk kegiatan untuk pendukungnya itu membutuhkan media pembelajaran, kemudian alat-alat peraga ya Bu ya, kemudian sumber belajar yang mungkin bervariasi. Untuk waktunya, kalau tadi waktunya secepatnya, untuk area untuk aktivitas pengembangan ini waktunya Juga sama. sama secepatnya ya Bu ya, sama-sama secepatnya. Oke, tadi dia sudah menyampaikan aktivitas pengembangan apa saja yang akan dikembangkan berikutnya dari hasil observasi yang sudah dilaksanakan ya. Semoga apa saja tadi aktivitas yang sudah disampaikan tadi, harapan dia, rencana-rencana yang tadi sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri pasca observasi ini, kira-kira apa saja yang dia dapatkan dari kegiatan percakapan pasca observasi ini? Dari kegiatan percakapan hari ini, saya mendapat gambaran atau langkah-langkah bagaimana langkah yang akan saya lakukan di pembelajaran berikutnya agar menjadi lebih baik. Sepertinya itu. Berarti dari kegiatan percakapan kita hari ini, dia mendapatkan gambaran-gambaran atau mungkin pencerahan gitu ya, mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya yang lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi mungkin itu pertanyaan tadi sudah selesai. Terima kasih atas